Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini saya percaya Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sudah menyiapkan tulisan, menyiapkan kertas, ballpoint, Anda bisa lakukan ini untuk belajar lebih baik lagi. Saya meninggalkan bagi Anda sekalian ada 4 pelajaran yang Anda bisa temukan mengenai keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kenapa keselamatan, karena keselamatan adalah rencana Tuhan yang besar dalam hidup Anda dan saya. Nah, saudara Tuhan, Bapak Ibu, Anda sudah memberikan persembahan bagi kami, Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana, kami ucapkan terima kasih. Kami akan lakukan ini untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, kalau Anda hari ini sedang mengalami satu masalah, Anda sedang menghadapi satu pengujian, Anda diminta sabar untuk mengerti kehendak Tuhan. Anda sabar, Anda mengerti, dan Anda terus berdoa dengan segala kemampuan Anda berdoa kepada Tuhan, supaya engkau dikuatkan dalam menghadapi hal-hal ini. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sedang dalam masalah, tapi saya percaya, memasuki tahun depan, Firman Tuhan berkata, engkau harus kuat, engkau harus tetap maju, dan engkau harus bertindak sebab Tuhan rencananya besar dalam hidup Anda dan saya. Firman Tuhan itu ajaib dan dahsyat Bapak Ibu, sebabnya saya percaya Anda akan belajar, akan mengerti lebih banyak lagi, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Wijaya Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Hari ini kita membahas mengenai satu persamaan. Similarity atau similitude. Bapak Ibu, sebuah kondisi Anda pernah melihat sebuah rainbow. Anda melihat ada 7 warna di sana ya, tapi Anda mengerti bahwa tahta Tuhan ada di situ. Anda juga bingung, kapan ya saya mengerti? Kalau saya melihat ya biasa-biasa saja Pak. Bapak Ibu, kita membaca Yehezkiel pada Yehezkiel yang pertama. Saya akan memulai pada ayat yang ke-25, Yehezkiel pertama 25, maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 26, penting. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada yang menyerupai tahta. Ini tahta bukan Pak, menyerupai tahta. Yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Manusia bukan Pak, seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat. Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kenapa Yehezkiel harus menuliskan menyerupai? Seperti, dia banyak menuliskan kata menyerupai dan seperti. Merupakan sebuah hal yang Yehezkiel tulis yang menggambarkan kemuliaan Tuhan. Anda kalau membaca itu adalah gambaran tentang kemuliaan Tuhan, tentang sorga yang begitu indah sekali. Dituliskan dalam Yehezkiel yang pertama. Itu merupakan sebuah anugerah yang Yehezkiel dapatkan, dan kita boleh membacanya. Anda dan saya mendapatkan kemuliaan itu. Tapi kenapa kok Yehezkiel menulisnya seperti itu? Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa dalam kondisi hari ini, Anda melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat. Kita sudah mengerti bahwa Yehezkiel hanya bisa melihat seperti manusia melihat. Dia cuma melihat apa yang tampak. Dia tidak bisa menggambarkan apa yang ada di hadapannya. Makanya dia mengatakan bagaikan seperti menyerupai, sebab dia tidak menemukan benda yang bisa disamakan dengan apa yang dia bisa lihat. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku.
Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda melihat seperti ini, Anda akan teringat dengan Wahyu. Yohanes di Patmos, di kitab Wahyu menulis bahwa sebuah yang dia lihat, dia tuliskan seperti bagaikan. Bapak Ibu, kenapa kalau menggambarkan kemuliaan Tuhan yang turun, digambarkan seperti, menyerupai, merupakan hal yang sepertinya itu bukan yang fix gitu loh Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Anda mengerti bahwa Tuhan itu merupakan hal yang tidak terbatas. Tuhan yang maha besar, dan itu besarnya jauh melebihi manusia. Jauh melebihi rentang waktu dan melebihi apapun yang Bapak Ibu dan saya bisa pikirkan. Oleh karena itu, Yehezkiel hanya menuliskan, menyerupai. Dia tidak bisa menggambarkan, Bapak Ibu, kemuliaan yang dilihat oleh Yehezkiel merupakan hal yang begitu dahsyat dan besar sekali dan tidak dapat digambarkan dengan satu persatu, seperti juga kitab Wahyu. Kita mengerti kalau Tuhan itu hadir dalam kemuliaannya, manusia tidak tahan Bapak Ibu. Manusia hanya bisa melihat sebuah kemiripan, sebuah hal yang dia mencari benda-benda di sekelilingnya yang kira-kira akan menyamai seperti permata lazurit. Apakah itu permata lazurit? Bukan. Tetapi seperti, dan dia akan menggambarkan itu dengan banyak hal. Menggambarkan betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kondisi waktu kita melihat dia. Kemiripan dari kemuliaan Tuhan itu merupakan hal yang harus Anda mengerti, bahwa itu bukan kemuliaannya, tapi hanya kemiripan, dan itu sudah mempesona manusia. Kemiripan dari penampakan Tuhan itu adalah hal yang dijelaskan Yehezkiel dalam Yehezkiel yang pertama. Itu sudah betapa indah sekali, itu betapa luar biasa sekali, betapa menakjubkan sekali. Yehezkiel menuliskan itu, dan dia sebetulnya masih banyak yang dia bisa tulis lagi, tetapi dia terhenti karena melihat kemuliaan itu. Saudara saya Tuhan, kemiripan ini harus Anda kasih garis bawah. Karena apa yang dilihat oleh manusia sebetulnya adalah kemiripan dari hal yang Tuhan punya. Tuhan itu jauh melebihi apapun yang Anda dapat bayangkan, apapun yang Anda dapat pikirkan, apapun yang Anda dapat mengerti, Anda akan tahu bahwa Tuhan melebihi hal itu. Disinilah Anda akan mengerti bahwa kalau kita tahu hal ini, Bapak Ibu, Anda akan tahu bahwa Tuhan itu menguasai semuanya. Kehadirannya menguasai seluruh muka bumi. Kehadiran Tuhan itu akan membuat muka bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita hanya bisa menikmati itu dan memandang kepada kebesaran Tuhan. Anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti ini, kita tahu. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang sakit, Anda sedang susah, Anda menderita, Anda mengerti bahwa penderitaan kesusahan itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan kemuliaan Tuhan yang besar. Engkau bisa berkata kepada masalah Anda, kau bisa berkata kepada kesulitan itu, kau bisa berkata kepada kemeratan itu, pergi, karena Tuhan hadir di tempat ini. Kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Anda membutuhkan iman, Bapak Ibu. Nah, iman itu harus kau perkatakan. Iman yang kau dapatkan dari firman Tuhan harus engkau ucapkan hari demi hari, waktu demi waktu. Sebab engkau akan hidup dan melihat kemuliaan Tuhan. Semua hanya harus menyingkir. Semua hal itu harus pergi. Semua hanya harus menyingkir dan pergi, dan tidak ada lagi di sekelilingnya karena Tuhan yang menjadi Raja. Nah, Bapak Ibu, apa yang hari ini Bapak Ibu harus lakukan? Mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan hidup Anda dan saya. Ya, mencari Tuhan adalah merupakan inti dari kehidupan ini. Engkau harus terus mencari Tuhan, belajar tentang Tuhan, membaca kitab, membaca buku, dan membaca itu merupakan hal yang terus Anda harus lakukan sampai Tuhan memanggil Anda. Anda belajar tentang Dia, Anda mengerti tentang Dia, Anda akan terus mengolah informasi tentang Dia. Apapun soal Tuhan, Anda harus belajar terus untuk mencari kebenaran Tuhan ini. Kebenaran yang diberikan kepada Anda dan saya. Firman Tuhan, iya dan amin. Betapa dahsyatnya firman itu dalam kemiripan yang Tuhan berikan untuk kita memahami Tuhan, dan kita sudah terpesona.
betapa besarnya lagi kemuliaan yang Tuhan berikan nanti di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di muka bumi ini terbatas. Kita sangat terbatas. Kita tahu Tuhan tidak terbatas. Besar dan ajaib itu sebabnya hari ini engkau harus lakukan. Mendekat sama Tuhan. Anda harus makin mendekat sama Tuhan, Anda mencari Dia, Anda bersekutu dengan Dia, Anda beribadah kepada Dia, Anda terus mendekat, dan biarlah Tuhan memberikan kepada Anda semua rahasia yang besar, yang seperti yang Yesaya lihat di kitab Yesaya yang pertama. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda melihat ini, betapa besar dan dahsyatnya Tuhan melakukan semua hal di muka bumi ini bagi Anda dan saya. Betapa dahsyatnya yang Dia sediakan bagi Anda dan saya, dan betapa luar biasanya yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai sebuah janji, sebagai sebuah perbuatan yang harus lakukan di muka bumi ini, saya mau katakan, kita harus berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita harus berpikir menurut kehendak Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kemuliaan yang besar itu bisa Bapak, Ibu, dan Saudara dapatkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita sudah mengerti ini, kita percaya. Makanya Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Saudara saya Tuhan, ini adalah firman yang besar sekali. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan, tapi merupakan kebahagiaan karena hari itu akan bertemu dengan Tuhan seperti apa adanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.